Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan resume terkait materi bab 5 yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Adapun terdiri dari 5 poin penting yaitu baris-baris dan tata cara upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, mengunti dan cara. Adapun terkait tentang baris-baris merupakan latihan fisik untuk membentuk kebiasaan hidup tertib dan disiplin dan juga untuk menumbuhkan sikap kerjasama, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam kegiatan apel, upacara, dan pelatihan selama laksar CPNS. Bertujuan untuk membentuk sikap jasmani yang tegap, tangkas, menumbuhkan rasa persatuan dan disiplin. Selanjutnya, terkait peraturan dalam baris berbaris. Seperti yang sudah kita tahu, bahwasanya dalam baris berbaris ada beberapa aturan yang mengikat, seperti jenis aba-aba, baik untuk petunjuk, perhatian, atau peringatan. Kemudian ada ketentuan pemberian aba-aba, jenis langkah, sikap sempurna, sikap istirahat, periksa kerapihan, berhitung, ataupun dalam melakukan lencang. Yang selanjutnya, terkait keprotokolan. Keprotokolan terdiri dari konsep keprotokolan, tata tempat, presence, tata upacara, tata penghormatan, pelaksanaan kegiatan apel, hingga etika keprotokolan. Selanjutnya, konsep keprotokolan. Untuk keprotokolan berasal dari bahasa Prancis yang berakar dari Yunani yang awalnya mengacu pada lembaran pertama dokumen penting. Dalam konteks modern, keprotokolan merujuk pada tata cara aturan resmi yang mengatur penyelenggaraan acara kenegaraan atau resmi agar berjalan tertib, teratur, dan sesuai norma nasional maupun nasional yang diatur dalam Undang-Undang 9 tahun 2010. Untuk kemudian, terkait tata tempat atau presence, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 1990 Pasal 1 Ayat 7 yang berisi aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau resmi. Yang selanjutnya terkait aturan dasar tempat duduk. Terkait aturan tempat duduk ini terdiri dari beberapa posisi seperti posisi berdiri dan posisi duduk. Untuk posisi berdiri dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu apabila berjabat tangan dan juga misalnya tidak berjabat tangan harus mengikuti pola yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk posisi duduk, baik itu bentuk U maupun bentuk meja bulat juga harus mengikuti aturan. Kemudian aturan dasar tempat duduk, pada posisi duduk tetap muka, pimpinan nomor 1 harus berada di tengah atau center. Adapun lainnya terkait aturan dasar lainnya dalam keprotokolan pengaturan tata tempat, tidak hanya di saat duduk, berdiri, dan acara resmi, tapi juga ketika menggunakan sarana transportasi seperti pesawat, kapal, kereta, atau mobil. Kemudian aturan tempat duduk ini terdapat pada acara pemerintah pusat maupun acara pemerintah daerah. Yang acara pada pemerintah pusat biasanya dihadiri oleh presiden atau wapres, berarti hadir dalam acara kementerian di daerah maka menteri pendamping. Jika acara oleh Pemda dan presiden wapres hadir, maka gubernur adalah pendamping sebagai tuan rumah terkait kegiatan tersebut. Kemudian berikut contoh dan analisis tata tempat di situasi formal. Untuk yang pertama yaitu pada gambar di samping ditunjukkan bahwa merupakan kegiatan nasional. Kemudian kegiatan tersebut dihadiri oleh menteri dan presiden. Kemudian posisinya berdiri, posisi tidak bersalaman sehingga mengikuti pola 5, 3, 1, 2, 4. Berdasarkan di atas, maka sudah sesuai dengan keprotokolan tata tempat. Kemudian adalah contoh dan analisis tata tempat di situasi formal. Seperti pada gambar di atas, yaitu kegiatan merupakan kegiatan nasional, kegiatan dihadiri oleh presiden dan menteri, posisi duduk meja bulat, posisi duduk melingkar sehingga mengikuti pola 1, pimpinan berada di tengah. Berdasarkan gambar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah mengikuti ketentuan tata tempat posisi duduk melingkar di mana posisi berada di tengah. Contoh analisis lainnya yaitu kegiatan merupakan kegiatan nasional menggunakan alat transportasi pesawat, di mana ketika turun presiden turun pertama dan ketika presiden naik, presiden dan pendamping juga harus terakhir untuk naik pesawat. Kemudian berdasarkan gambar di atas berarti sudah mengikuti.
Kemudian terkait tata upacara, adapun tata upacara sudah tertuang dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Istilah tata upacara sipil atau TUS tidak digunakan lagi, kini diseragamkan menjadi tata upacara. Pelaksana upacara mensiramkan mental fisik yang disiplin. Selanjutnya yaitu terkait kewaspadaan dini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengamanatkan tujuan bernegara untuk melindungi bangsa dan tumpah negara seluruh Indonesia. Sehingga di sini intelijen negara berperan penting dalam 3 fungsi utama, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Setiap fungsi memiliki proses dan pendekatan tersendiri yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional. Kemudian adalah terkait membangun tim. PNS harus memiliki kesiapsiagaan fisik dan mental untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG dalam melaksanakan tugas. Melalui laser CPNS, pelajaran PNS dibekali berbagai permainan dan latihan outbound yang bertujuan membentuk sikap kerjasama, kepemimpinan, percaya diri, ketangkasan, hingga kedisiplinan. Kemudian terkait cara Kamala dan api semangat bela negara, menanamkan disiplin, keberanian, loyalitas, dan semangat bela negara. Kemudian untuk bertujuan melatih kemampuan menjaga rahasia atau organisasi negara, meningkatkan kemampuan menyampaikan pesan secara akurat dan tepat sasaran, dan juga bertujuan untuk menghadapi rintangan fisik dan mental selama perjalanan malam. Adapun contohnya yaitu cara Kamala bertujuan untuk disiplin, keberanian, loyalitas, tanggung jawab, komunikasi. Demikian. Berikut beberapa sumber dalam rangkuman yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.